Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat dan berikut anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizkiah dari absen nomor 22. Dan saya Fatur Rahman dari absen nomor 27. Saya Erik Triandita dari absen 33. Dan ada beberapa hal yang akan dikaji dalam pembahasan kali ini yang saya akan bacakan masalah-masalahnya. Untuk yang pertama yaitu pengertian apa itu filsafat ilmu atau pengertian filsafat ilmu. Yang kedua yaitu objek kajian dalam filsafat ilmu. Dan yang ketiga tujuan dan manfaat adanya filsafat ilmu. Oke, pertama pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu yang perbedaan antara filsafat ilmu dan filsafat ilmu dan juga pengertian tentang filsafat ilmu secara etimologi maupun terminologi. Gitu ya. Perbedaan filsafat dan ilmu. Oke, kita coba memahami tentang filsafat dan pengertian dari filsafat ilmu. Dan tentunya karena filsafat ilmu itu merupakan dua istilah yang digabungkan dan menjadi istilah sendiri pengertiannya. Oleh karenanya, kita mencoba memahami masing-masing dari kata yang digabungkan ini. Filsafat. Yang pertama filsafat. Filsafat adalah merupakan pengetahuan tentang kebijaksanaan, tentang sesuatu yang hakiki, tentang sesuatu yang benar di balik beragamnya fenomenal yang diindra, dipikirkan atau dirasa oleh manusia. Yaitu prinsip-prinsip mencari kebenaran atau berpikir secara rasionalogis. Jadi berpikir tidak berdasarkan cerita legenda, tidak berpikir berdasarkan cerita-cerita mitos dan lain-lain sepertinya, tapi berpikir dengan mengusahakan apa yang menjadi daya dari diri manusia sendiri, yaitu pikiran bertanya tentang segala sesuatu yang secara mendalam dan tuntas atau radikal dalam memperolehnya. Dan kaitannya dengan ilmu. Sebenarnya filsafat merupakan penetas jalan bagi tempat berpijaknya ilmu. Artinya, ketika manusia berpikir tentang satu objek, lalu kemudian segala hal tentang objek itu dikumpulkan, baik dalam ingatan maupun dicatat. Seperti itu, terkait dalam informasi mengenai objek tersebut, maka ketika informasi itu terkumpul menjadi satu, lalu kemudian diolah secara metodis atau metode-metode atau secara sistematis. Ada sistem, maka kemudian itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Lalu ketika pengetahuan itu kemudian terus menerus dilakukan pengujian atau diverifikasi, maka itulah yang akan kemudian menjadi ilmu. Jadi pada awalnya segala hal yang dipandang sebagai ilmu itu bagi manusia diawali dengan adanya pemikiran terlebih dahulu tentang objek itu, dan itu kemudian jadi filsafat, dan yang kemudian disebut filsafat. Dan ilmu menyempurnakan objek-objek yang telah dijangkau oleh filsafat jadi sebuah pengetahuan yang dapat diandalkan. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah memahami apa itu ilmu. Jadi seperti objek. Jadi ilmu seperti objek. Jadi ilmu yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya pengetahuan, dan itu semakna dengan arti dengan bahasa Latin yaitu sains. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu harus memiliki objek tertentu. Dalam hal ini dijadikan kajian oleh manusia, kemudian sistematis dalam artian segala unsur atas informasi yang tercangkup terkait dengan objek itu kemudian tersusun secara berurutan, gunanya untuk menemukan kebenaran. Kemudian sistematis sudah. Metodologis
Ada cara-caranya masing objek yang didekati oleh manusia memiliki cara-cara tertentu tergantung dari hubungan antara objek itu dengan apa yang dapat diserap oleh manusia. Apakah melalui pikirannya atau melalui perasaannya atau melalui yang lain-lainnya. Pertimbangan-pertimbangan lain misalkan tentang rasa, katakanlah apa ini indah atau tidak indah, tergantung tentang ketika terkait dengan masalah pikiran apakah ini benar atau tidak benar, seperti itulah. Dan nah, ini metode-metode atau metodologis seperti ini kemudian menjadi bagian dari bagaimana cara untuk menemukan sebuah kebenaran dari sebuah objek yang dikaji lalu diungkapkan. Dalam berlaku universal, artinya setiap objek itu memiliki unsur atau sistematis yang sama, seperti adanya objek kemudian diketik aja, kemudian diketik secara sistematis berurutan, tidak ujuk-ujuk misalkan dikatakan ini sudah menjadi kebenaran ilmiah. Tidak begitu, karena belum ada pengujian. Ilmu sekurang-kurangnya memiliki tiga kategori atau tiga tahapan. Ya, pertama hipotesis, kedua teori, dan ketiga ada hukum. Hipotesis merupakan anggapan sementara, peranggapan sementara atau jawaban sementara pada saat informasi atau data tentang objek yang dikaji itu masih dikatakan ada semacam duga-dugaan. Dan mungkin ini kebenarannya seperti ini, namun tidak langsung dikatakan sebuah jawaban yang final. Misalkan ada objek atau objeknya manusia, orang yang sakit panas, maka hipotesis kita antara sakit demam, sakit dan lain-lainnya yang berhubungan dengan panas. Nah, mungkin ini kebenarannya kan tidak final, tapi apabila seluruh data dan segenap informasi yang dapat dijangkau oleh manusia terkumpul lalu bisa dijadikan bukti dan diverifikasikan ilmiah, maka terlahirlah tesis atau pernyataan ilmiah. Jadi yang orang demam ini contohnya misalkan udah telah diuji atau data-datanya dikumpulkan, selain di demam ada penyakit lain, maka bisa diteorikan ada penyakit lain selain demam ini yang menyebabkan dia sakit. Nah, jadi awal dari hipotesis kemudian sudah ditemukan kebenarannya, maka itu menjadi tesis atau pernyataan ilmiah tadi, kayak tadi. Maka dari itu kemudian menjadi jawaban atas objek itu. Jadi sebuah teori yaitu pernyataan yang dapat diterapkan pada objek-objek yang sejenis. Jadi teori yang misalkan terandalkan itu kemudian berkembang menjadi akan menjadi hukum, atau kita mungkin lebih pernah contoh yang dalam alam, contohnya ada teori atau dari hukum yang dibawakan oleh Archimedes Archimedes hukum Newton, yaitu hukum Archimedes. Seperti itu karena kan objek-objek yang telah dikaji kemudian menghasilkan teori. Dalam hukum ini, hukum Newton kan contohnya apabila kita lemparkan suatu barang ke atas maka pasti akan jatuh, dan contoh lainnya air pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu berarti teori itu bukti final. Semua benda pun bisa dikaji, semua dicoba, diuji. Dan itulah yang jadi hipotesis sekarang, atau itu hukum, udah jadi hukum Newton, bukan hipotesis lagi. Maka hukum berarti urutannya dari hipotesis kemudian jadi dalil, dari tesis, hipotesis, teori, dan jadi hukum, kayak hukum Newton tadi. Selanjutnya, pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi. Etimologi itu secara etimologi atau secara bahasa, kata filsafat merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Dan yang kata filsafat merupakan awalnya dari bahasa Yunani, yang itu filosofi atau filosofi, yang diambil dari kata filosof atau filos yang arti cinta, atau filia atau persahabatan, tertarik. Dan soposnya yang artinya kebijakan. Jadi kata filosofi memiliki arti cinta akan kebijakan. Secara terminologi atau secara istilah,
Setelah sebagaimana telah dikemukakan tadi sebelumnya, bahwasanya pengertian filsafat ialah telaah kefilsafatan yang mengendalikan penalaran atau logika yang mendapatkan berpikir secara radikal dan spekulatif. Selanjutnya, pengertian filsafat secara luas. Yang pertama, usaha spekulatif manusia yang sangat rasionalogis atau rasional, sistematik, konseptual untuk memperoleh pengetahuan selengkap-lengkapnya yang berdasarkan kaidah ilmiah. Yang kedua, ikhtar. Ikhtar itu artinya memilih, menentukan sih. Ikhtar memilih untuk menentukan batasan pengetahuan secara koheren atau bersangkut paut atau berhubungan dan menyeluruh dalam kurung holistik dan komprehensif. Yang ketiga, wacana tempat berlangsungnya penulisan kritis terhadap berbagai penyataan dan asumsi yang umumnya merupakan dasar suatu pengetahuan. Jadi ada suatu objek yang datang dan kita menelusuri secara kritis awalnya dari mana, nah itu, gitulah. Dan dapat dipandang sebagai suatu tubuh pengetahuan yang memperlihatkan apa yang dilihat dan dikatakan. Jadi sebagai tubuh maksudnya sebagai induk semua pengetahuan. Maka kenapa ada ucapan filsafat ialah ibunya para atau induknya para pengetahuan. Kemudian ini contoh filsafat sebelum Masehi dari zaman Yunani kuno dan satu dari zaman Tabi'in, itu Imam Al-Farabi. Seperti Plato guru dari Aristoteles. Plato mengatakan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi keinginan mereka yang berniat mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan Aristoteles yang terkenal dengan filsafatnya mengatakan filsafat merupakan telaah tentang sebab dan asas segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisik, logika, hermeneutika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Imam Al-Farabi, filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, kalau kita bisa coba bagaimana cara berpikir orang filsafat dari kata-kata Plato berikut, yaitu janganlah engkau berteman dengan orang yang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau ketahui. Sekian, selanjutnya akan dibawakan oleh Nadwa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kedua, yakni objek dalam filsafat ilmu. Sebelum saya menuju kepada objek filsafat ilmu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang objek ilmu. Dalam suatu ilmu, tentu terdapat objek yang dikaji. Dalam materi ini, ilmu merupakan berkah dan penyelamat umat manusia dalam waktu yang akan datang. Dalam hal ini juga, ilmu tidak mengenal kasta maupun sifat manusia atau biasa disebut netral. Selain ada objek ilmu, di sini juga ada objek filsafat. Secara ringkas, objek filsafat dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni objek materia dan objek forma. Yang dimaksud objek materia filsafat adalah hakikat yang terkandung di dunia yang pada pokoknya meliputi, yang pertama, hakikat Tuhan, yang mana berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hakikat alam, yang mana belum dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, hakikat manusia, yakni yang belum terjelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan objek forma filsafat adalah usaha mencari keterangan yang benar serta bersifat radikal tentang objek materia. Tujuan objek forma inilah yang akan membuat perbedaan di antara ilmu pengetahuan lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju pada objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu dibagi menjadi tiga, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi.
Ontologi adalah suatu hal yang mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas dalam alam semesta ini, yang meliputi alam atau kosmos, manusia atau antropos, dan Tuhan Theos sehingga dikenal adanya filsafat alam, kosmologi, filsafat manusia, antropologi, dan filsafat ketuhanan, teologi. Dalam ontologi ini juga terdapat filsafat yang mempersoalkan realitas non-fisik atau hal-hal gaib, yang dinamakan dengan filsafat metafisika. Yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan. Hal ini mempersoalkan tentang kebenaran, truth, meliputi dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Yang terakhir yakni aksiologi, hal yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai. Nah, nilai-nilai ini meliputi etika, estetika, dan juga religi. Karena adanya filsafat aksiologi ini, maka manusia berindividu atau bermasyarakat, serta agama, dan berbagai macam kepercayaan bisa menjadi sumber nilai. Nah, dari semua filsafat yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa ontologi atau disebut juga filsafat spekulatif adalah filsafat mengenai hal-hal yang ada. Maka yang disebut epistemologi atau filsafat analitis adalah filsafat mengenai cara mengenal berbagai macam hal yang ada, sedangkan aksiologi atau yang biasa disebut filsafat preskriptif merupakan filsafat mengenai cara menilai hal yang ada itu. Selain menjelaskan tentang objek yang terdapat di ilmu filsafat, saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang berpikir filsafat. Yang pertama ada metodis, yakni metode atau cara yang lazim dipakai oleh para ahli filsuf dalam proses berpikir. Yang kedua ada sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofi. Yang ketiga, koheren. Di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Yang keempat, rasional. Mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima, komprehensif, yakni berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. Yang keenam, radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. Yang terakhir, universal. Muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Erik. 3. Tujuan mempelajari filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk memberi pengertian mengenai hakikat ilmu yang mana sebenarnya memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Kemudian juga bertujuan dapat menjelaskan berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu yang cenderung terfragmentasi sehingga diperoleh informasi yang luas serta pemahaman yang baik. Mempelajari filsafat ilmu dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya ada 4. Nah, yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Jawaban atas persoalan yang mendasar atau esensial atau filosofis ilmu yang belum ditemukan jawabannya. Saat pembahasan ilmu tersebut, maka akan bisa kita temukan apabila memiliki daya berpikir secara radikal. Dalam arti lain, kajian yang mendasar melampaui jangkaan dan kesanggupan ilmu atau metasains, karena sesungguhnya kajian ilmu hanya didasarkan pada pembuktian pengalaman indrawi atau bisa disebut juga dengan empiris. Jadi berpikir radikal adalah berpikir hingga ke akar-akarnya dan secara mendalam. Contohnya, seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan penyakit yang kronis, maka dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan menyeluruh agar bisa melihat akar permasalahannya. 2. Melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu.
Kemampuan berpikir reflektif merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Dengan berpikir secara reflektif, berbagai persoalan yang dihadapi ilmu atau masalah-masalah dapat dikembangkan untuk menemukan masalah-masalah ilmiah yang baru. Adanya masalah baru akan menuntut upaya kajian atau pemecahan baru untuk memperoleh jawaban-jawaban baru dalam rangka menemukan temuan-temuan baru yang sangat berguna bagi perkembangan dan kemajuan ilmu. Tiga, menghindari diri dari memutlakan ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Nah, cara berpikir untuk memutlakan kebenaran ilmiah menganggap bahwa hanya ilmu adalah satu-satunya cara oleh kebenaran harus kita hindari. Ketika kita sudah menanamkan mindset tersebut, maka esensi dan eksistensi ilmu dapat dipahami secara normatif atau seharusnya. Kita akan memahami bahwa ilmu memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagaimana karakteristiknya. Keterbatasan dan kelemahan ilmu mengindikasikan makna kebenaran ilmiah itu bersifat relatif, tentatif, dan partikular, bukan kebenaran yang absolut, abadi, dan universal. Nah, yang terakhir nomor 4, menghindari diri dari egoisme ilmiah. Yang dimaksud di sini adalah tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Ilmu merupakan suatu hal yang bersifat kolektif atau sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya, atau komunal milik umum, yang artinya adalah kerjasama sebuah perkumpulan ilmuwan, bukan aktivitas individual yang bersifat eksklusif. Sebuah bidang ilmu sudah semestinya memiliki kelemahan dan keterbatasan. Saya tidak mungkin mampu menjelaskan antar fenomena itu dinamis dan semakin kompleks pendekatan antar bidang ilmu atau disipliner dan bahkan multi bidang ilmu atau multidisipliner sebagaimana tuntutan kebutuhan metodologis yang berkembang pada masa sekarang. Filsafat ilmu juga menjelaskan hakikat ilmu dengan segala keterbatasannya, sehingga dengan informasi tersebut kita dapat mempelajari dan menciptakan hal baru. Adapun tujuan adanya filsafat ilmu adalah untuk menimbulkan rasa toleransi dalam berbagai perbedaan atau cara berpikir. Filsafat juga mengembangkan semangat toleransi dan opini dan argumentasi, serta menumbuhkan kemampuan berpikir cermat dan mampu membiasakan diri untuk bersikap kritis. Dan terakhir, daftar pustaka yang ada di sini dari 1 sampai 10. Sekian dari kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.